sejak 3 Agustus kemarin, Puskesmas Kebonjeruk Jakarta Barat memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Pemberian vaksin ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya usia kehamilan minimal 13 minggu. Program vaksinasi COVID-19 dapat diikuti ibu hamil di Puskesmas Kebonjeruk dengan mendaftar melalui aplikasi Jaki atau datang langsung ke lokasi. Prosedur pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil hampir sama dengan kelompok usia lainnya. Namun ibu hamil mendapat prioritas dan mengikuti screening kesehatan sebelum menerima vaksin. Yulia, salah seorang ibu hamil mengaku mengetahui informasi vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil melalui media sosial. Meski sempat khawatir, Yulia meyakini vaksin akan menjaga ia dan janin dari paparan COVID-19. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan, vaksinasi COVID-19 harus memenuhi 10 persyaratan, diantaranya suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, usia kehamilan minimal 13 minggu, tidak ada tanda-tanda preeklamsia, dan tidak terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 3 bulan terakhir. Aku takut ngaruh ke janin, ya kan katanya sih, ya mudah-mudahan enggak ya. Nah, ada harapan gak sih dan ajakan buat teman-teman ibu hamil lain juga ikut vaksin? Iya, buat ibu hamil yang vaksin kalau udah 20 minggu ke atas sih diperbolehkan, nggak masalah, kecuali di bawah 14 minggu nggak boleh karena emang kandungannya masih lemah. Semua sih tergantung sama kondisinya masing-masing sih. Kalau kuat insya Allah kuat. Lanjutkan dengan berbincang dengan Dr. Rizky Azenda, dokter kandungan terkait dengan vaksin untuk ibu hamil. Namun sebelumnya kita sudah tersambung dengan Ibu Helen dari Jakarta. Selamat siang Ibu Helen. Selamat siang. Silakan Ibu Helen pertanyaannya. Iya dok, selamat siang. Jadi saya lagi hamil usia 23 minggu. Nah cuma saya ada sekarang lagi treatment untuk hipertiroid. Nah itu kira-kira bisa divaksin nggak ya dok? Terus ada pengaruhnya nggak nanti ke janin? Baik, silahkan Dr. Rizky. Terima kasih Bu Helen, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang kondisi Bu Helen ini kan dengan hipertiroid itu cukup kita amati. Maksudnya sebelum Ibu mendapatkan vaksin, tentunya ada baiknya Ibu kontrol dulu ke dokter Ibu sehingga bisa dipantau apakah keadaan hipertiroidnya stabil atau tidak. Selama tidak ada gejala dan keadaannya stabil, maka dapat diberikan vaksin. Karena dari usia kehamilan Ibu itu sendiri kurang lebih sekitar 6 bulan itu termasuk ibu-ibu yang dapat diberikan vaksin. Oke. Baik, Dr. Rizky, saya juga ingin menanyakan terkait dengan ibu hamil yang mungkin sudah pernah terpapar COVID-19. Nah, sebaiknya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini berapa rentang waktu yang dibutuhkan dari sebelum terakhirnya negatif COVID-19? Ya, terima kasih Mbak Gadis. Jadi, jika ada ibu hamil yang sebelum maka kita akan merekomendasikan dapat vaksin seperti orang seperti biasa. Jadi 3 bulan setelah dia terpapar. Jika memang masuk dalam kriteria 12 sampai dengan 33 minggu tersebut, gitu sih sebenarnya. Jadi hampir sama seperti orang biasa. Jadi tidak ada bedanya ya, berarti rentang waktu yang dibutuhkan setelah terpapar COVID itu ada 3 bulan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ya. Nah, Dok, kemudian pertanyaannya lagi, untuk vaksinasi untuk ibu hamil ini bagaimana sih dok proses mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil? Apakah memang ada sentra-sentra khusus untuk vaksinasi untuk ibu hamil atau ibu hamilnya yang mencari tahu? Karena kan tadi disebutkan bahwa hanya ada 3 vaksin yang dibolehkan untuk ibu hamil, Pfizer, Moderna, dan juga Sinovac. Seperti apa? Ya, terima kasih. Nah, tentunya ibu hamil tersebut juga harus mencari informasi dulu apakah di sentra-sentra vaksin ini menyediakan vaksinnya jenis apa. Tapi sebenarnya vaksin yang sudah agak beredar sekarang itu sebenarnya semua bisa dapat digunakan untuk kondisi ibu hamil tersebut gitu, selama dia yang penting adalah periode usia kehamilannya 12 sampai dengan 33 minggu. Namun memang kita menyarankan jika memang kita mau vaksin ibu tersebut, ada baiknya untuk kontrol dulu ke SPOG tersebut, SPOG yang biasa ibunya kontrol, sehingga bisa dilihat dulu usia bisa dipastikan usia kehamilannya dan juga kondisi bayi sebelum divaksin. Itu sih baiknya, Mbak.
Baik, jadi memang ibu hamil ini seharusnya memeriksakan dulu ke dokter kandungan untuk mengetahui kondisi kesehatannya, kondisi janinnya, usianya juga sudah cukupkah untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Baik dok. Nah dok, pertanyaan selanjutnya nih, dengan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, apakah janin kemudian otomatis juga mendapatkan imunitas tubuh untuk terhindar dari paparan COVID-19? Itu seperti apa dok? Iya Mbak, jadi memang kalau misalnya ibu tersebut mendapatkan full dose atau artinya 2 kali suntik sebelum dia lahir, artinya kita mengharapkan dan juga dari studi observasionalnya bayi tersebut mendapatkan imun pasif dari ibunya gitu. Jadi otomatis janinnya sudah mendapatkan imunisasi pasif dari ibunya gitu secara alami. Baik, dokter, kemudian untuk ibu hamil yang ternyata terpapar COVID-19, meskipun ia sudah mendapatkan vaksinasi, apakah kemudian seperti apa kondisinya kemudian terhadap efek dari janin tersebut? Nah, tentunya kita pantau ya Mbak ya, kita pantau perkembangan dan pertumbuhan janin, apakah baik atau tidak, bagaimana keadaan air ketubannya, bagaimana taksiran beratnya, apakah sesuai dengan usia kehamilannya. Tentu ada lanjutannya, tidak kita selesai dia full dose gitu kita lepas, itu enggak. Jadi kita tetap pantau perkembangan dan pertumbuhan janin tersebut, karena memang ibu-ibu yang terpapar COVID untuk pada kehamilannya paling sering adalah menyebabkan oligohydramnion atau berkurangnya air ketuban, sehingga itu penting untuk kita lakukan pemeriksaan lanjutan setelah ibu hamil tersebut mendapatkan vaksin gitu. Baik, terima kasih Dr. Rizky Azenda atas penjelasannya terkait dengan vaksinasi untuk ibu hamil. Kita harapkan juga dengan program vaksinasi untuk ibu hamil, para ibu hamil di seluruh Indonesia ini bisa terlindungi dari paparan COVID-19. Terima kasih Dr. Rizky sudah bergabung bersama kami di Newsline.